Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode beragama umat akhir zaman. Agama Islam adalah agama yang fleksibel dalam segala hal, baik dalam kaum milenial ataupun yang lain. Tidak dituntut mengikuti alur pada zaman dahulu. Dan perlu kita ketahui bahwa memahami agama Islam di dalam era milenial ini sangatlah butuh terhadap teknologi yang mengiringinya. Karena dengan meledaknya teknologi media masa saat ini menjadikan manusia lebih percaya dan terpesona terhadap informasi mengenai agama dan teologi yang ada serta meyakinkan kebenaran dan kesalahan yang telah diakui dalam media tersebut. Jadi, apabila kita tidak menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu teknologi masa kini, maka akan banyak adanya pemberontakan mengenai teologi dan agama. Di samping itu, karakteristik modern agama yang ada dari pemikiran modern milenial saat ini juga berbeda, yakni karakteristik umum yang paling menonjol dari model keagamaan tersebut antara lain lebih rasional, lebih historis, dan lebih humanis serta lebih berorientasi kepada teologi manusia, bukan teologi yang mengurus Tuhan, berupaya mencari titik temu dalam perbedaan. Pemikiran milenial modern memahami Islam, yakni mereka mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki keselarasan dengan perjalanan zaman, yang mana dikatakan bahwa agama Islam memiliki teori pembaharuan Islam. Untuk itu, di sini saya akan menyampaikan lebih dalam lagi mengenai metode pemahaman ajaran Islam kaum milenial tentang ibadah, muamalah, dan akhlak, serta kejelasan sanad di media online. Yang pertama adalah ibadah. Generasi muda adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai generasi milenial, saya tidak ingin sahabat dan teman-teman menjadi generasi yang ekstrem, intoleran, dan terpapar paham radikalisme. Maka, perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang moderasi beragama ini di media sosial, agar mereka memiliki sikap yang santun, menyukai kerukunan, saling menghormati, menghargai, dan mau menerima perbedaan. Untuk menanamkan moderasi beragama terhadap anak muda, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memanfaatkan media sosial atau medsos dalam penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Yang kedua, melibatkan generasi milenial dalam aktivitas positif yang real di masyarakat. Ketiga, perlu adanya ruang dialog dengan generasi milenial dengan pendekatan agama melalui dakwah yang berbasis online akan lebih mudah mencapai sasaran. Namun, di era ini pastinya metode dakwah memiliki tantangan. Tantangan dakwah di era milenial ini, penceramah harus menggunakan bahasa agama yang sesuai dengan generasi milenial, tapi tidak melanggar norma. Yang kedua, menggunakan referensi yang valid, bukan katanya. Menggunakan dalil agama yang sahih. Tidak boleh ada kesalahan. Menguasai sumber rujukan yang komprehensif, karena milenial suka mengecek referensi di search engine. Konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, muamalah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak pernah membelenggu umat Islam untuk maju. Islam datang seperti cahaya cerminan semesta. Islam datang seperti hujan di gurun pasir yang membawakan kesejukan dan kedamaian bagi sesama. Islam tidak pernah membelenggu kreativitas manusia saat ini. Tidak pahamnya generasi milenial terhadap nilai-nilai yang ada dalam Islam mengakibatkannya lari dari kebenaran yang sebenarnya. Menyalahkan Islam sebagai penghambat kemajuan, pengekang kebebasan, pemusuhan, dan berbagai label. Semua pendapat ini banyak dikonsumsi oleh generasi milenial melalui media-media yang ada saat ini. Milenial maju dari pemanfaatan kecanggihan yang hadir saat ini, tetapi untuk menyeimbangkan penggunaannya harus tetap sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.
Dan yang ketiga, berkaitan dengan akhlak. Handphone dan perubahan perilaku hidup generasi milenial. Hampir tidak bisa ditolak, handphone adalah instrumen baru saat ini yang telah mengontrol segala sisi dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi milenial. Handphone hampir menjauhkan kehidupan sosial pada generasi milenial yang dekat dan mendekatkan kehidupan milenial yang jauh. Ada banyak problematika yang disebabkan oleh handphone, yaitu diantaranya seperti: pertama, handphone telah mengubah pola komunikasi sosial dalam masyarakat, terkhusus pada generasi milenial. Yang kedua, handphone telah membantu meningkatkan kemaksiatan. Bila seorang generasi milenial membuka internet dalam handphonenya, dapat kita pastikan dari beberapa berita dan info fotografi berbau porno terselip di dalamnya. Untuk itu, kita mengetahui ilmu akhlak. Apabila seorang telah mengetahui ilmu tentang akhlak, maka manusia akan menggapai kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebahagiaan hidup ini tercapai jika akhlak baik terpancar dalam dirinya. Ini juga termasuk ke dalam tujuan manusia dalam mempelajari ilmu akhlak. Selain itu, tujuan pendidikan akhlak dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, agar manusia menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, agar manusia selalu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, agar manusia dapat berinteraksi secara baik dengan sesamanya. Dan yang keempat, agar manusia selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, mengenai kejelasan sanad di media online. Perkembangan teknologi informasi yang belakangan ini semakin memudahkan orang untuk mendapatkan berbagai ilmu, pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Namun, di sisi lain, juga dapat menjerumuskan orang bila tidak dengan bijaksana mencerna dan mengolah informasi atau ilmu yang didapatkan, sehingga memunculkan orang-orang pintar baru yang sesungguhnya tidak memahami ilmu. Kutipan Imam Malik sebagai berikut: jangan mengambil ilmu dari orang bidah, sertalah menukilnya dari orang yang tak diketahui dari mana ia mendapatkannya, dan tidak pula dari siapapun yang dalam kutipannya ada hikmahnya, meskipun ia tidak berbohong dalam menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Dalam beberapa kajian hadis maupun fikih, disebutkan tentang pentingnya sanad keilmuan. Di antaranya adalah anjuran Nabi Muhammad SAW agar umatnya mengikuti ilmu yang bersanad. Untuk itu, para muhadisin atau ilmuwan hadis ketika mendengar sebuah hadis tidak langsung menerimanya. Mereka terlebih dahulu menguji kebenaran hadis itu dengan melihat dan mempelajari matan atau isi dan sanadnya sekaligus. Berdasarkan inilah metode kemudian mereka menilai apakah sebuah hadis itu autentik dan akurat atau tidak. Setidaknya, dengan mengetahui dari mana ilmu tersebut diambil, akan menambah pemahaman tekstual maupun kontekstual suatu ilmu, terlebih ilmu agama, sehingga suatu ilmu yang dipelajari menjadi utuh dan tidak menyeleweng dari pemahaman yang sebenarnya dari sumber asli teks tersebut, serta dari semenjak teks tersebut dituliskan pada generasi awalnya hingga generasi-generasi setelahnya. Harapannya pula agar generasi sekarang maupun setelahnya mendapat ilmu secara tekstual dan kontekstual yang utuh dan benar, serta tidak memunculkan pemahaman-pemahaman yang dangkal dan parsial dalam mempelajari suatu ilmu. Walaupun tidak semua ilmu harus didasarkan atas sanad, setidaknya dengan memahami dasar landasannya, ilmu tersebut akan dapat dipahami secara lebih utuh, menyeluruh, autentik, dan orisinil. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.